Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi hari ini kita mengucap syukur karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita boleh membuka hati kita dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Biarlah kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus untuk kami boleh memahami firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, nas yang diberikan pada hari ini adalah terambil dari 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 sampai 34. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Itan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Ya Bapak Ibu, berbahagialah kita semua yang membaca, mendengarkan, menanamkan firman di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu, di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba begitu ya Bapak Ibu ya. Berlomba apa? Berlomba-lomba ingin menunjukkan kepandaian, kecerdasan, kekayaan dan kekuasaannya. Kita bisa lihat di media sosial banyak sekali orang-orang yang melakukan flexing, memamerkan seberapa banyak uang yang dia punya dan seberapa hebat dia bisa berdebat dengan orang lain, bahkan menunjukkan kekuasaannya, yaitu dengan tujuan supaya mereka terlihat sebagai orang yang cerdas. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua itu akan menghasilkan hikmat? Banyak sekali orang yang terlihat kaya, tetapi ternyata itu adalah hasil korupsi Bapak Ibu. Banyak orang yang terlihat pintar dan cerdas, tetapi menggunakan kepintarannya untuk menjatuhkan orang lain dan mengambil keuntungan darinya. Banyak sekali orang-orang yang terlihat memiliki kekuasaan luar biasa, tetapi justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dan saya katakan itu bukanlah hikmat, Bapak Ibu. Perikop pada hari ini membawa kita untuk memahami bagaimana Salomo begitu ya dianggap sebagai orang yang berhikmat dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah Salomo ini. Setidaknya ada 3 bagian Bapak Ibu yang ingin saya jabarkan bagi kita semua. Yang pertama adalah hikmat adalah berasal dari Allah. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 29, di sana jelas sekali dituliskan bahwa Allah memberikan hikmat dan pengertian yang sangat besar kepada Salomo. Penulis kitab Raja-Raja ingin menegaskan bahwa hikmat Salomo bukanlah berasal dari kehebatannya sendiri, tetapi merupakan sebuah anugerah dari Allah. Pembaca secara tidak langsung memahami, Bapak Ibu, bahwa hikmat Salomo semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Sehingga ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak bermegah diri atas apa yang kita punya, tetapi justru selalu rendah hati dan mengucap syukur karena Allah yang menyediakan dan memberi berkat bagi kita. Itu semua kita peroleh bukan karena usaha kita, Bapak Ibu, juga bukan karena hebat dan kuat kita. Sebaliknya, orang-orang yang merasa sudah tahu dan memiliki segalanya, justru saat itulah dia berhenti belajar dan bergantung kepada Tuhan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, hikmat membuat seseorang dapat melihat karya Allah dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 33, kita dapat melihat bahwa Salomo tidak hanya ahli di dalam hal kerajaan dan politik saja, Bapak Ibu. Tetapi ia juga membuat sajak-sajak dan berbicara mengenai pohon-pohonan. Lalu pohon aras dari Libanon, hisop pada dinding batu, hewan-hewan, burung, binatang melata, dan ikan-ikan. Nah, hal ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Salomo memiliki pengetahuan yang luar biasa mengenai segala ciptaan Allah.
Bukan hanya itu, tetapi dapat melihat keteraturan dan keharmonisan seluruh ciptaan Allah. Bahkan di dalam kitab Amsal, Bapak Ibu, Salomo banyak sekali menuliskan begitu ya, menggambarkan mengenai semut, pepohonan, rusa dan lain sebagainya, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi manusia. Seseorang yang dipenuhi hikmat, Bapak Ibu, yang tentunya hikmat dari Allah, pasti akan menghargai dan menjaga seluruh ciptaan Allah sebagaimana desain awal Allah bagi manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu, hikmat yang berasal dari Allah akan menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Nah, kita bisa melihat di ayat 34 dikatakan di sana bahwa banyak sekali orang dari segala bangsa datang hanya untuk mendengar hikmat Salomo dan belajar darinya. Lalu orang yang diberikan hikmat oleh Allah pasti tidak akan menahan hikmat itu, Bapak Ibu. Orang yang diberikan hikmat oleh Allah tidak akan menahan hikmat itu hanya bagi dirinya sendiri, tetapi justru membagi dan mengajar orang banyak. Justru hal ini bertentangan sekali, Bapak Ibu, dengan berbagai fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas justru menggunakan keahliannya untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa hikmat dari Allah justru membuat orang menjadi memanusiakan manusia lainnya dan membawa orang banyak untuk melihat karya Allah. Marilah Bapak Ibu bersama-sama kita meminta hikmat daripada Tuhan, agar hidup kita selalu dipimpin oleh hikmat daripada Tuhan dan berkontribusi bagi kebaikan dunia ini, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat hikmat yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah melalui hikmat ini kami boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah dan menjadi anak-anak Allah yang setia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.